Kelas motor sport fairing benar-benar sangat digemari banget di Indonesia. Sampai-sampai motor sport naked benar-benar ditinggalin. Nggak percaya? Buktiin aja sendiri. Kalian akan lebih sering melihat motor fairing daripada motor non-fairing. Contoh yang lebih spesifik lagi, kalian akan lebih sering melihat R25 jika dibandingkan MT25. Dan hal ini sudah menegaskan kemauan pasar Indonesia, yaitu sport fairing, khususnya sport fairing cc kecil, yaitu 250cc ke bawah. Dan untuk pasar sport fairing cc kecil sendiri, sebenarnya ini dibangun ulang oleh Kawasaki ketika mereka meluncurkan Ninja 250 Karbu pertama kalinya pada tahun 2008. Kemudian setelah pasar tersebut berhasil dibangun ulang, Yamaha mengeluarkan produk serupa yang mana Yamaha mengeluarkan Yamaha R25 pada tahun 2014. Sampai titik ini, pasar sport fairing 250cc sudah benar-benar kebentuk. Dan seperti yang kita semua sudah tahu, jika ada suatu pasar segmen baru dan pasar tersebut benar-benar menggiurkan, pasti akan ada penyempurnanya. Dan biasanya penyempurnanya adalah Honda. Ya, Honda. Honda setelah melihat pasar yang sudah jadi ini, dia akhirnya mengeluarkan Honda CBR 250RR pada tahun 2016. Dan semenjak kemunculannya motor ini benar-benar luar biasa banget. Ya bisa dibilang penyempurna lah. Gimana nggak penyempurna pasar 250cc ini motor? Motor ini adalah motor pertama yang menggunakan shock depan upside down di kelas motor 250cc. Selain itu juga Honda CBR 250RR juga motor pertama di kelas 250cc yang menggunakan dual knalpot yang kelihatan agak lebay sih. Dan selain itu semua, kita juga harus mengakui pada tahun 2016 ini motor emang paling ganteng juga di kelasnya. Dan selain paling ganteng, motor ini juga paling canggih. Selain canggih, motor ini juga paling ngebut di kelasnya. Kemudian setelah kemunculannya, banyak orang yang melakukan testing balap dengan motor ini untuk melawan R25 dan Kawasaki Ninja 250. Dan hasilnya, Kawasaki terakhir, R25 tengah, dan Honda CBR 250RR paling depan. Dengan hasil ini, kita bisa simpulkan, Honda CBR 250RR adalah raja kelas sport fairing tahun itu. Namun entah kenapa ya, motor ini seakan-akan eksklusif banget. Kok eksklusif? Ya saking eksklusifnya sampai-sampai jarang yang make. Tepatnya kurang laku kali ya. Karena dari Honda sendiri tidak membuat produksi yang terbatas untuk motor ini sih. Jadi setelah peluncuran yang fenomenal, motor ini bisa dibilang menjadi motor utama di kelas motor kecil di antara jajaran motor AHM. Namun dengan kekerenan yang ada, sayangnya motor ini benar-benar kurang laku. Kita bisa ambil contoh di penjualan motor ini pada tahun 2019. Motor ini hanya bisa menyerap pasar sebanyak 1000 unit aja dalam waktu 1 tahun. Ini sebenarnya kecil banget jika kita ingin bandingkan dengan CB 150R, CRF 150 dan CBR 150 yang angka penyerapan di tahun tersebut bisa mencapai 15.000 unit per tahun. Saking nggak lakunya ini motor, sampai-sampai penjualannya pun kalah sama motor paling nggak laku Honda juga, yaitu Honda Sonic. Gimana itu kalau kondisinya udah seperti ini? Gawat banget sih. Dan itu adalah data tahun 2019. Tahun 2018-nya gimana nih? Menurut AHM, angka segitu sebenarnya angka yang cukup baik jika dibandingkan tahun lalu, karena di tahun 2019 penjualannya serasa hampir 2 kali lipat jika dibandingkan tahun 2018. Dengan demikian, tahun 2018 motor ini hanya bisa melakukan penyerapan 500 unit aja. Padahal nih, di tahun 2017-nya nih motor ini bisa melakukan penyerapan pasar di 3.000 unit lebih. Dengan kondisi seperti ini, bisa kita lihat motor ini semakin sekarat setiap tahunnya. Kenapa bisa? Sepertinya ini bukanlah hal yang buruk-buruk banget sih buat Honda. Karena yang kita pahami di sini adalah Honda sepertinya hanya bermain-main di kelas ini. Karena biasanya Honda akan selalu menentukan target penjualan ketika mereka sedang meluncurkan produk baru. Tapi di Honda CBR 250RR ini, Honda tidak pernah menyebutkan target penjualan mereka untuk motor ini. Ini untuk main-main atau emang udah pesimistis ya? Tenang. Ya sebenarnya nggak segitunya juga, karena menurut Honda, mereka tidak memasang target penjualan karena Honda CBR 250RR adalah motor flagship. Dan jika motor flagship, biasanya mereka tidak pernah memasang target, karena yang namanya flagship udah pasti mahal, dan pasarnya segmented. Nah ngomong-ngomong mahal nih, disinilah kelemahan atau kesalahan motor ini. Jadi ketika diluncurkan, motor ini memang menjadi paling ganteng, paling sempurna, dan paling ngebut. Tapi untuk mendapatkan semua hal tersebut, motor ini menjadi motor yang paling mahal untuk di kelasnya. Kalau nggak salah nih ya, seingat saya nih, R25 kala itu dijual di harga 50 jutaan untuk versi dasar. Kemudian Ninja 250 juga di sekitar 50 jutaan untuk versi dasar. Dan Honda CBR 250RR ini harganya udah tembus 60 jutaan untuk versi dasarnya aja. Cukup berbeda jauh kan? Dan disitulah kelemahan utamanya.
harga yang membuat motor ini kurang laku. Selain itu, brand image Honda di motor kelas 250cc sebenarnya tidak sekuat brand image Kawasaki. Karena mau bagaimanapun, buat bukan yang anak motor nih, atau perempuan lah ya, kalau melihat motor fairing, pasti mereka mengira ini semuanya Ninja. Motor apa? Ninja. Kalau yang ini? Ninja kan? Kalau yang ini? Ninja. Sini coba. Kalau yang ini motor apa? Fiction. Kenapa ini bisa terjadi? Kalau menurut Kawasaki, Kawasaki Ninja konsisten sebagai motor sport berperforma tinggi yang sudah hadir sejak tahun 1996. Dan juga Kawasaki selalu konsisten dengan nama motornya, yaitu Ninja. Untuk di Indonesia sendiri, Kawasaki dengan nama Ninja pertama kali muncul tahun 1996. Dan motor tersebut adalah motor 2 tak alias motor kecil. Dengan demikian, masyarakat Indonesia udah kenal banget sama motor Ninja. Ini kan berbeda banget ya sama CBR series, apalagi R series dari Yamaha. Dengan demikian, branding Honda di sini kalah telak sama Kawasaki. Karena mau bagaimanapun, terkadang kecepatan dan kesempurnaan bukanlah segalanya, karena segalanya semua tentang perkenalan atau branding dari suatu produk. Namun sebenarnya usaha Honda pun untuk membuat motor ini menjadi motor primadona anak-anak muda udah dilakukan beberapa cara. Misalnya melakukan beberapa perubahan di fitur desain dan segala macam. Tapi tetap aja motor ini benar-benar masih kalah sama Ninja. Kenapa bisa? Ya karena Honda CBR hanya melakukan pembaruan di fitur-fitur kecil, sedangkan Ninja udah naik silinder. Ya, Ninja mengeluarkan ZX25R, yang berarti tahta raja motor 250cc yang tadinya dipegang oleh Honda CBR, sekarang sudah dipegang ZX25R. Sampai titik ini, Honda benar-benar kalah. Dan untuk membalikan keadaan kembali, banyak media yang bertanya-tanya kepada AHM. Apakah CBR 250 akan ada versi 4 silindernya? Karena secara pasar Indonesia nih, yang kita tahu dan semua pasti setuju, silinder adalah segalanya. Karena mau bagaimanapun juga, ya emang sih 4 silinder memiliki suara yang lebih bagus daripada 2 silinder. Tapi ya gitu, nanggung aja. Ya udah, aing silent. Untuk menanggapi hal ini, AHM pun menjawab santai. Saat ini line up yang dimiliki Honda sudah mencukupi kebutuhan pasar. Selain itu, kehadiran mesin 4 silinder juga harus ditunjang dengan kondisi jalan yang tepat. Sementara infrastruktur di Indonesia belum memadai untuk kendaraan bermesin 4 silinder. Tapi kalau dilihat dari pendapatnya pihak AHM nih, AHM emang agak kocak ya kalau memberi pernyataan. Contohnya yang ESAF, klarifikasinya ya agak kocak. Namun ini masalah 4 silinder juga kocak. Kocaknya di mana? Yang apa jadi masalahin jalanan yang ada di Indonesia ya? Emangnya nggak ada jalanan di Indonesia yang benar-benar bagus? Apakah jalanan di Indonesia sendiri tidak layak untuk motor Honda CBR 250 kalau punya 4 silinder? Kayaknya nih ya Pak ya, kayaknya masih bahayaan rangka ESAF deh daripada jalanan yang ada di Indonesia. Nah, tuh tahu. Tapi mau bagaimanapun, sepertinya Honda memang tidak mau membuang-buang uang untuk menciptakan motor 250cc 4 silinder. Karena sekali lagi, Honda itu pinter banget lihat pasar. Buat apa jualan motor 4 silinder kalau motor 110cc-nya dia laku banget? Gimana nih menurut kalian? Apa yang membuat motor ini nggak laku padahal ganteng dan cepat? Dan apa alasan lain Honda tidak membuat mesin 4 silinder untuk motor 250cc-nya? Komen di kolom komentar di bawah ya. Dan jika kalian suka dengan video ini, kalian bisa like dan subscribe channel ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.